Nikmati original, natural, dan healthy. Bersama Hydro Coco. Nikmati air kelapa asli dari Indonesia. Hydro Coco. Taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Ini tidak ada target sama sekali, ini alamiah saja. Jadi mohon masyarakat, umat Islam khususnya, juga jangan merasa bahwa yang kami akan rilis ini adalah sebuah seleksi atau sebuah akreditasi. Q&A mohon bersabar, ini ujian bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ke Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, dari MUI apa terkait dengan adanya mubalik-mubalik yang diapresiasi ini? Ya, ada dua catatan yang menurut saya penting dari apa yang dikemukakan oleh teman-teman dari Kemenak, khususnya oleh Pak Menteri. Ya. Yang pertama itu catatan mengenai kriteria yang ketiga, yaitu kriteria mengenai komitmen kebangsaan. Ada kesepakatan besar di dalam organisasi-organisasi yang sudah menetapkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sesuatu yang sudah final, gitu ya. Lalu Pancasila sebagai juga ideologi yang sudah final. Artinya ada hubungan antara pemahaman kebangsaan dan pemahaman keagamaan itu menjadi sesuatu yang penting. Itu ada di Muhammadiyah, ada di NU, ada di MUI, dan rata-rata organisasi yang juga ikut mendirikan Republik ini itu punya catatan besar terhadap kriteria yang ketiga itu, yaitu komitmen yang tinggi terhadap masalah kebangsaan. Jadi yang 200 itu, nama yang 200 itu salah satunya adalah kriterianya itu. Kami menangkap suasana kebatinannya itu sebenarnya. Jadi oleh karena itu maka misalnya Ketua Umum PBNU misalnya di situ menyatakan ya udah checklist negatif saja kan seperti itu misalnya. Jadi substansinya sebenarnya adalah substansi salah satunya bahwa memang ada persoalan-persoalan yang kalau kita baca apakah di media sosial ataupun misalnya di ceramah-ceramah gitu ya, ada persoalan masih dengan masalah kebangsaan ini. Menurut saya memang ya harus ada langkah. Ya. Harus ada langkah bagaimana agar negeri ini aman sesuai dengan cita-citanya, di mana umat muslim yang terbesar di sini kompatibel dengan masalah kebangsaan. Jadi langkah yang diambil ini pas, selaras dengan... Itu catatan penting yang pertama yang itu selaras dengan itu. Satu. Lalu yang kedua catatan penting kami dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah bahwa yang namanya pro kontra itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Apalagi kalau umat Islam di Indonesia itu memang ada banyak jenis umat Islam. Ya. Contoh misalnya, kalau bisa misalnya bicara di tempatnya Pak Anwar Abbas ya di Muhammadiyah atau di NU, itu mungkin tanpa list juga nggak masalah. Karena apa? Umat Islamnya sudah matang lah di situ. Tapi kan juga ada umat Islam itu umat Islam yang dalam kategorinya Clifford Gerd itu disebut abangan. Nah, yang abangan ini banyak sekali. Jadi yang santri itu sebenarnya lebih banyak abangannya dibanding yang santri. Lah, yang abangan ini butuh bimbingan seperti itu. Mereka butuh mubaligh, siapa mubaligh saya ini? Supaya yang menyampaikan keislaman pada saya ini sejuk. Gitu ya. Silakan Mbah. Menurut aku Kang Lukman agak panik. Mungkin karena ada perpecahan, ada teror dan lain sebagainya, dan ini kebangsaan harus dijaga. Karena itu harus ada rilis ini. Dugaan saya loh. Betul nggak? Jadi sebagian besar saya boleh katakan yang meminta nama-nama penceramah ke kami itu dilatar belakangi karena gini, tolong kami ingin penceramah yang gak keras-keras. Yang isi ceramahnya itu yang jangan yang provokatif. Jadi ada embel-embel permintaan itu. Jangan yang membuat di antara kami umat jemaah ini justru malah resah atau saling berbeda pandangan begitu. Dan itu karena kejadian terakhir-terakhir ini? Iya, iya mungkin. Tapi kalau karena permintaan itu kan jauh sebelum adanya bom di Makobrimob atau di Surabaya. Sebenarnya nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi memang lebih dilatar belakangi dengan maraknya di sosial media, di YouTube, isi-isi ceramah yang
isinya maki-maki pihak lain, menyalah-nyalahkan. Tapi kenapa Mas Lukman nggak taktis gini waktu itu? Kalau saya jadi Menteri Agama waktu itu, ada infrastruktur oke, tapi nggak bisa disangkal masyarakat terpecah-pecah kan. Kasarnya sekarang ini kuat ada rakyat diri sama rakyat kandung, gitu loh, kira-kira gitu. Nah kalau saya jadi Menteri Agama, begitu aku kasih rilis ini daftar 200, malah nggak laku loh. Karena orang ya sudah distempel sama Kementerian Agama, sudah anak kandung gitu, ngapain aku ngundang mereka. Makanya bisa dimaklumi ada penceramah yang malah deg-degan masuk gitu loh. Karena jadi penceramah plat merah, nanti malah nggak diundang. Jadi nggak laku. Nah, itu gimana? Atau sebaliknya honornya jadi lebih tinggi. Wah itu nggak tahu. Ya tentu memang saya menghubungi beberapa pihak yang di media sosial dikabarkan ingin keluar dari rilis itu. Tapi setelah saya hubungi, ternyata tidak sama sekali. Saya bisa sebut contoh misalnya Ustadz Yusuf Mansur. Lalu juga Ustadz A.A. Gim. Saya hubungi, apakah belum. Bahkan sahabat saya Dahnil Simanjuntak yang diberitakan akan. Tapi enggak Pak. Jadi cara ungkapan mereka yang menunjukkan ketawaduan sebenarnya, kerendah hatian. Aduh saya kan nggak pantas berada di sana karena nama-nama guru-guru saya ternyata nggak ada di sana, tapi kok saya ada di situ, saya merasa nggak nyaman di situ gitu. Jadi saya melihatnya itu bentuk ketawaduan seorang santri saja yang biasa di kalangan kami ya seperti itu. Tapi saya bisa memahami apa yang disampaikan tadi, kritikan tadi, itulah kenapa lalu kemudian secara terbuka mewakili Kementerian Agama saya menyampaikan permohonan maaf terhadap mereka-mereka yang merasa tidak nyaman berada dalam rilis itu begitu. Jadi itu. Tadi kalau kata Bapak katakan ini kan sebenarnya udah lama gitu Pak, ininya ada permintaan seperti ini gitu. Memang yang momentum yang bisa dikatakan rame dakwah yang dianggap keras itu kan ketika Pilkada DKI. Memang juga ada tadi pertanyaan dari Karina juga yang menyatakan sebenarnya banyak yang mengkhawatirkan haruskah memang dibuat regulasinya supaya penceramah nih seperti ustadz-ustadz yang komersil ini nih ada aturannya. Menurut hemat saya begini, di Indonesia ini negara yang dalam kaitannya dengan ceramah keagamaan itu bebas sebebas-bebasnya. Tapi setidak-tidaknya menurut hemat saya ada kode etik. Jadi penceramah ini kan profesi karena menuntut kompetensi, keahlian. Jadi harus ada kode etik dan kode etik inilah yang lalu kemudian menjadi acuan semua kita khususnya para penceramah. Oke, harus ada kode etik. Mas Kohar, Kang Maman? Soal ini Pak Lukman, soal kode etik dan seterusnya. Jadi tren kan berubah ya, teknologi berubah. Sekarang banyak umat yang kemudian memamah ceramah-ceramah agama itu dari media sosial, dari YouTube dan itu sangat ngetren sekali. Bahkan muncul ustadz, selebritas agama lah kira-kira begitu. Nah konteks bahwa kode etik itu kemudian nanti nasibnya jangan-jangan juga menjadi macan kertas gitu. Diatur tetapi ternyata toh di media sosial tetap bergerak. Nah problem kita kan kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah apakah tidak ada cara lain yang lebih efektif? Bagaimana supaya aturan itu sifatnya nanti langgeng, tidak hanya sesaat begitu, yang dia akan kalah cepat jika dibandingkan dengan perubahan zaman. Mungkin misalnya termasuk listnya juga itu kan. Mbak. Kalau misalkan nerbitkan kayak iklan layanan masyarakat kayak pernikahan atau apa kan Kementerian Agama nerbitin tata cara menikah begini. Nah jadi nggak usah nerbitin rilis tapi gini loh. Pokoknya begitu ada penceramah dilihat matanya nggak bikin damai, matanya mengandung kebencian tinggalin, gitu aja. Yang kedua, begitu ada penceramah sundul langit apapun gelarnya, begitu sudah menjelek-jelekan agama lain tinggalin. Menteri Agama, gitu kan, pertanda, gitu kan enak. Iya betul. Ya Mbak Dini sebelum dijawab oleh Pak Menteri. Udah dikumpulkan tanggapannya, kita kasih kesempatan untuk Pak Lukman menjawab setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Setiap kali ada kebijakan baru, kadang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Di saat Bapak Menteri punya daftar resmi, ada yang pro, ada yang kontra, ada juga yang sensi. Ada yang bertanya kenapa dia tak dimasukkan, ada yang terdaftar malah tidak mau dicantumkan. Ngapa syarat dan ketentuan, hasil akhir tujuan yang pasti harus baik dan menggalang persatuan. Lawan radikalisme dan sifat intoleransi, tugas kita bersama untuk berani membasmi setiap peraturan datang dari ajuan. Tolak ukur suara publik tetap jadi acuan. Suasana hati dikendalikan, semua bisa dikomunikasikan. Berita jangan diputar balikan, bersabar semua, ini ujian. Suasana hati dikendalikan, semua bisa dikomunikasikan. Berita jangan diputar balikan, bersabar semua, ini ujian. Dipersembahkan oleh